Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 151-155. Bab 151. Ilusi yang membuka luka, kemunculan Mia. Langit Crownis mulai meredup saat Aulenric Clarion Prime melesat menembus atmosfer atas. Di balik siluet langit yang bersinar magnetik, satu titik ungu keperakan muncul dalam radar Megatrix, Ilucentra, planet ilusi yang dulu hanya muncul dalam arsip mitos galaksi. Axel berdiri di anjungan, memandang bintang itu mendekat. Di belakangnya, Catherine, Evelyn, Olivia, Lilian, Vania, Laxia, Namira, Nefertari, Ravina, dan Kathleen, bersiap, bersama Mila, satu-satunya yang tak pernah terpisah darinya sejak resonansi di Crownis dimulai. Kita sudah terlalu lama ditunda, kata Axel pelan. Sekarang, waktunya masuk ke panggung mereka. Planet ilusi, gumam Evelyn sambil mengamati pola gravitasi yang tak masuk akal di layar. Seluruh kontur ruangnya, bukan dari materi biasa. Seolah realita diatur ulang setiap 10 menit. Mila menggenggam tangan Axel, wajahnya tak seperti biasanya. Lebih murung. Lebih dalam. Axel. Ilucentra bukan cuma planet, itu cermin. Yang kau lihat di sana, bukan hanya bayangan. Tapi bagian dari dirimu yang ingin kau lupakan. Vania bergidik. Kedengarannya seperti tempat terbaik, untuk dibunuh oleh kenangan. Axel mengangguk sekali. Tapi kita harus masuk. Disinilah sumber sinyal yang bisa menyembuhkan luka magnetik Catherine. Dan, mungkin lebih dari itu. Titik. Begitu Aulenric Clarion Prime mendarat di lapisan kristal lembut planet, pintu terbuka perlahan. Aroma aneh menyeruak, seperti mimpi yang belum selesai. Cahaya ungu dan biru menyelimuti langit. Tanah seperti mengalir, tapi tidak bergerak. Satu persatu, para istri Axel melangkah keluar. Dan langsung jatuh. Bukan secara fisik, tapi ke dalam realita mereka sendiri. Lilian terperosok ke dalam taman masa kecilnya, melihat ibunya yang sudah lama tiada. Evelyn menatap ruang kosong tempat ayahnya menghilang. Catherine memandang refleksi dirinya sendiri yang berdarah. Olivia mendengar suara waktu memanggil. Kau gagal, lagi. Vania, berdiri di antara dua versi dirinya. Yang mencintai, dan yang membenci. Mereka sudah tertarik ke ilusi, bisik Mila, menahan air mata. Ini efek lapisan pertama. Lapisan penyesalan. Namun Axel tetap berdiri. Dan Mila juga. Hanya mereka berdua, yang tidak terserap. Mengapa kita tidak terpengaruh? Tanya Axel pelan. Mila menatapnya, lalu memeluknya dari samping. Karena kamu pusat resonansi semua hati di sini. Dan aku, sudah melewati mimpi burukku lebih dulu. Aku anak dari planet ini, Axel. Axel menoleh kaget. Mila menatap ke langit, suaranya gemetar. Dulu, aku pernah tinggal di Ilucentra. Bersama keluargaku. Tapi saat planet ini mulai runtuh karena eksperimen ilusi yang gagal, aku berhasil kabur. Tapi, aku meninggalkan adikku. Air matanya jatuh. Namanya, Mia. Axel terdiam. Tiba-tiba, langit pecah. Dari langit berwarna ilusi itu, muncul satu sosok. Gadis kecil. Rambut putih perak. Mata ungu pucat. Kulitnya hampir transparan, namun auranya, menggetarkan planet itu sendiri. Mila. Suara itu lirih. Namun langsung menusuk jiwa Mila. Mila mematung. Mia. Gadis itu melayang turun. Tapi bukan seperti malaikat. Ia seperti, bagian dari planet ini. Bagian dari ilusi. Aku menunggumu, katanya. Aku, tidak bisa pergi. Mila berlutut, tubuhnya gemetar. Aku pikir kamu sudah. Tidak, kata Mia dengan suara terlalu tenang. Aku masih di sini. Karena aku adalah, inti dari ilusi ini. Aku, yang menahan mereka semua di sini. Termasuk dirimu. Axel maju satu langkah. Mia, kalau kamu masih hidup, biar kami bebaskan kamu. Mia menatap Axel dalam-dalam. Matanya, penuh cahaya seperti kristal. Kakak Mila sudah berbeda, tapi kamu. Kamu, membawa suara yang menyembuhkan. Ia mengangkat tangan kecilnya. Dan seketika itu juga, seluruh langit Ilucentra runtuh ke dalam diri mereka. Axel menggenggam Mila kuat-kuat. Ini, bukan hanya mimpi, bisik Mila. Ini, awal dari pengampunan. Bab 152. Ilusi, luka, dan pemurnian. Langit Ilucentra runtuh, bukan seperti ledakan, tapi seperti tirai yang dibuka paksa. Ruang di sekeliling Axel dan Mila berubah menjadi lorong kaca tak berujung, memantulkan ribuan versi masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Mia berdiri di tengah, tubuh kecilnya dikelilingi oleh kristal ilusi yang mengambang seperti serpihan waktu. Wajahnya datar, tapi air mata bening menggantung di sudut matanya. Aku tak tahu mana aku yang asli, bisiknya. Setiap hari, aku bangun sebagai versi berbeda dari diriku. Tapi yang selalu ada, hanya rasa ditinggalkan. Mila maju pelan, menahan tangis. Mia, aku. Kau pergi, potong Mia. Dan seluruh dunia ini jadi penjara bagiku. Para ilmuwan di planet ini mati.
Tapi ilusi mereka hidup, dan aku dijadikan pusat. Axel menatap sekeliling. Planet ini bukan sekadar membentuk ilusi, tapi menyimpannya. Mia menjadi memori hidup bagi sistem ini. Mia mengangguk. Dan aku tak bisa keluar, karena aku bukan lagi manusia biasa. Aku, inti realita palsu ini. Tiba-tiba, gema ilusi meledak. Gambaran Catherine yang kesakitan, Evelyn yang ditelan ruang gelap, Olivia yang terkurung dalam loop waktu, semuanya tampak menjerit tanpa suara di kaca-kaca di sekeliling. Aku tak bermaksud menyakiti mereka, kata Mia pelan. Tapi ilusi ini, hidup dari luka. Dan setiap luka mereka, memperpanjang eksistensiku. Mila menangis. Ia maju, memeluk adiknya meski tubuh Mia kini nyaris tak berwujud. Kita akan membawamu pulang. Aku tidak akan biarkan kamu tinggal di sini, sendirian lagi. Axel menutup mata. Tangannya terangkat. Kalau kau adalah inti dari ilusi, biar aku dan Mila jadi penjernihnya. Aura eter miliknya menyatu dengan napas Mila yang bersinar biru keperakan. Dua kekuatan, resonansi jiwa dan akar planet asli, menyatu dalam bentuk bulatan emas pucat di telapak tangan Axel. Aku akan menarikmu keluar, Mia. Tapi kau harus percaya. Luka itu, tidak selamanya harus dikenang sebagai penderitaan. Mia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Kalau kalian, percaya padaku, aku akan coba melepaskan. Ia menutup mata. Tubuhnya mulai bergetar. Seketika, seluruh planet Ilucentra gemetar. Di balik lapisan-lapisan ilusi, aura para istri Axel satu persatu mulai kembali bersinar. Catherine membuka matanya di dunia kosong yang membungkamnya. Ia melihat tanah mulai retak, dan di sela retakan itu, muncul suara Axel yang memanggil namanya. Bangun, Chet. Ia menatap ke atas. Axel. Olivia yang terperangkap dalam loop waktu mulai mendengar nada kecil dari luar. Irama, yang tak sesuai dengan loop. Ini, bukan bagian dari waktu ini, gumamnya. Ia mengepalkan tangan. Dan loop itu pecah, seperti kaca yang dihancurkan dari dalam. Satu demi satu, para istri Axel mulai membebaskan diri. Ilusi runtuh. Tapi tidak hilang. Mereka melebur menjadi kenangan murni, tidak lagi beracun, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Dan di tengah semuanya, Mia bergetar hebat. Tubuhnya mulai melepaskan fragmen-fragmen cahaya ilusi. Aku takut, katanya. Axel memeluknya dari belakang, sementara Mila menggenggam tangannya. Tak apa. Kau tidak harus jadi sempurna. Kau hanya harus jadi dirimu sendiri. Dentuman lembut terjadi. Cahaya melingkar membentuk jantung planet baru. Inti ilusi, Mia, melepaskan dirinya dari sistem Ilucentra. Dan saat tubuh mungilnya runtuh ke pelukan Mila, langit terbuka. Bukan langit semu. Tapi langit nyata. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun. Ilucentra, bebas. Mila memeluk Mia yang tertidur. Axel menatap ke atas. Di orbit, sinyal Megatrix mulai merekam ulang planet ini sebagai pulau ilusi yang telah disembuhkan. Di layar. Data baru, nama, Ilucentra Prime. Status, rebooted. Inti energi, jiwa anak ilusi, stabil. Resonansi jiwa, harmoni tinggi. Keterangan, planet ini tak lagi menyimpan luka. Tapi menjadi tempat pemurnian jiwa. Axel tersenyum kecil. Kita, menyelamatkan satu jiwa. Lalu ia memandang jauh keluar bintang. Dan menyadari, dari arah sebaliknya, sinyal gelap mulai mendekat. Bab 153. Jejak dari dimensi retak. Malam pertama di bawah langit Ilucentra yang telah disembuhkan, terasa asing, tapi menenangkan. Tidak ada gemuruh, tidak ada bisikan ilusi. Hanya angin pelan yang membawa aroma pasir lembut dan udara dingin dari pegunungan magnetik di utara. Mia tidur dalam dekapan Mila. Napasnya pelan, damai. Untuk pertama kalinya sejak ia hidup kembali, tidak ada cermin palsu atau gema suara yang mengikatnya. Axel berdiri di luar markas darurat tim Skies. Dari puncak bukit, ia menatap langit Ilucentra yang kini bersih, namun justru memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Satu retakan. Retakan tipis di langit, seperti celah di permukaan realita. Tidak bersuara. Tidak bergerak. Tapi, menyebarkan aura yang dingin dan tidak berasal dari dimensi ini. Evelyn muncul di belakangnya, rambutnya masih berantakan, tapi matanya tajam. Kau melihatnya juga. Axel mengangguk. Retakan itu, bukan bagian dari sistem Ilucentra. Tapi muncul saat Mia dilepaskan. Lilian menyusul, membawa alat pengukur resonansi. Ia memicingkan mata ke layar. Ini bukan sekadar celah spasial. Ini, serpihan dari dimensi retak. Nefertari mengerutkan alis. Apa itu? Evelyn menatap langit, lalu menjelaskan dengan suara rendah. Dimensi retak, adalah ruang di antara dimensi. Tempat semua, sisa, realita yang gagal, tertolak, atau dibuang berkumpul. Bukan dunia mati. Tapi dunia penuh ilusi yang tak pernah selesai. Tempat lahirnya Void. Tanya Namira pelan. Olivia menyahut, bukan. Tapi tempat Void berkembang. Axel menarik napas panjang. Dan sekarang, satu jalur terbuka. Catherine masuk ke dalam formasi pelindung. Retakan itu bukan undangan. Itu, jebakan. Namun Vania,
yang diam sejak tadi, melangkah maju. Tapi kalau kita biarkan, kemungkinan seluruh sistem Ilucentra akan tertarik. Mia, bisa diseret kembali. Semua menoleh padanya. Aku dengar suara samar dari celah itu, lanjut Vania. Suara, anak-anak. Seperti Mia. Tapi terdistorsi. Axel mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita tak punya pilihan. Keesokan paginya. Tim Skies berkumpul di pusat medan gravitasi utara Ilucentra. Mia berdiri di tengah, dengan pakaian pelindung baru dari Megatrix, didesain langsung oleh Catherine dan Namira. Ia menatap celah di langit yang mulai melebar. Tangan Mila menggenggam erat bahunya. Aku tidak mau kalian terluka, ucap Mia pelan. Mila tersenyum. Kita keluarga. Kau tidak ditinggalkan lagi. Satu demi satu, para istri Axel berdiri membentuk formasi spiral, menghubungkan elemen masing-masing. Catherine dan Lilian di barisan penyeimbang, Olivia dan Evelyn sebagai pelindung sisi ruang dan waktu. Ravina, Nefertari, Laxia, Caitlyn, dan Namira siap mengisi resonansi dasar. Axel berdiri di tengah, memegang satu partikel emas dari inti ilusi Mia. Ia menatap celah. Ayo kita tutup, dan jika perlu, kita masuk ke dalamnya. Detik berikutnya, langit pecah. Celah membuka jalur, dan angin dingin dari dimensi retak menyembur keluar. Namun tim Skies tak mundur. Dengan satu seruan dari Axel, seluruh formasi menyala. Resonansi, harmoni menembus batas. Gelombang spiral menyerap retakan itu, membentuk lorong masuk. Mia berdiri tegap di samping Mila. Kalau ini, tempat semua jiwa tersesat, maka aku akan menjemput yang belum kembali. Axel mengangguk. Dan satu persatu, mereka memasuki retakan. Dunia di balik celah, bukan gelap. Tapi terbuat dari serpihan realita yang mengambang. Bangunan tak selesai, wajah-wajah setengah tercetak, suara-suara yang berhenti di tengah kalimat. Sebuah dunia limbo, antara eksistensi dan penghapusan. Caitlyn berbisik, ini bukan dunia yang gagal, ini dunia yang dilupakan. Terdengar satu suara lirih di udara. Selamat datang, ke rumah para bayangan. Di kejauhan, di tengah reruntuhan realita, sesosok perempuan remaja berdiri memandang mereka. Tapi yang membuat semua membeku adalah wajahnya. Wajah Mia. Namun berbeda. Lebih tua. Lebih marah. Siapa yang pantas diselamatkan? Tanya sosok itu pelan. Axel menatap tajam. Kau bukan Mia. Mila tercekik. Tidak. Itu versi Mia, yang tidak sempat diselamatkan. Bab 154. Resonansi tiga nafas, malam tak terlupakan. Langit Ilucentra seperti dilukis ulang malam itu. Cahaya-cahaya ilusi menggantung, menggeliat perlahan seperti helaian kain sutra di udara, berubah warna seiring tarikan napas makhluk hidup yang tersembunyi dalam dimensi ini. Axel berdiri sendirian di tengah lingkaran cermin raksasa, struktur spiritual yang membentuk jantung planet ini. Pakaian tempurnya masih berlumur cahaya, tetapi sorot matanya sudah menyatu dengan ilusi. Mila muncul lebih dulu. Rambut hitam keunguan yang biasa terurai kini dikepang ke belakang, mengenakan jubah ilusi yang tembus cahaya, menampilkan siluet tubuhnya seperti kabut menggoda. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya seperti menebar getaran misteri. Axel, malam ini, bukan hanya ilusi yang akan pecah, bisiknya. Dari sisi lain, bayangan melesat. Secepat gemetar hati yang lama terkunci. Mia. Adik Mila, yang dahulu dikira telah lenyap bersama kehancuran satu dunia. Kini berdiri tegak. Tubuhnya bukan lagi tubuh gadis kecil, tapi tubuh dewasa yang tak kalah memikat dari kakaknya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya lembut biru ungu, mata besar penuh tekad namun bercampur gairah terpendam yang tak tertahankan. Kau, tubuhmu. Kakakku bilang kau menerimanya menjadi keluarga, bisakah kau juga menerimaku kakak Axel, biarkan aku berbicara dengan tubuhku, ucap Mia, suaranya gemetar namun padat, pipinya memerah seketika. Axel mendekat satu langkah. Kalian. Mila mendesis lembut, menyentuhkan jari telunjuknya ke bibir Axel. Tak perlu bicara. Dengar saja irama kami. Dan pesta pun dimulai. Bukan peperangan. Tapi pertemuan jiwa dalam bentuk paling purba. Mila menarik Axel ke pelukannya. Mia menempel di belakang Axel, tangan halusnya memeluk pinggang lelaki itu dengan penuh keinginan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Tiga nafas menyatu. Tiga irama berdentum. Resonansi ilusi mulai runtuh. Mila menekan tubuhnya ke dada Axel, mata mereka saling terkunci, dan tanpa perlu aba-aba, bibir mereka menyatu dalam ciuman panjang yang berani dan dalam. Mia pun ikut melingkarkan tangannya ke leher Axel, menyusup dari belakang, mencium tengkuknya pelan, membuat Axel mendesah berat. Aku tak mau jadi anak kecil selamanya, bisik Mia di telinganya. Buktikan bahwa aku, juga wanita yang bisa kau cintai. Cermin ilusi di sekeliling pecah perlahan. Satu demi satu, simbol-simbol resonansi runtuh, digantikan kabut sensual yang membuat waktu tak terasa. Tangan Axel menjelajahi tubuh dua saudari itu. Mila mendesah rendah, Mia bergetar lembut. Mereka bertiga jatuh ke permukaan energi lembut, tempat di mana gravitasi ilusi menghilang. Tak ada batas. Tak ada logika. Hanya 3 detak jantung, 2 tubuh yang saling mencintai dan 1 yang ingin dimiliki, semuanya menuju klimaks.
Langit Ilucendra bergemuruh dalam keheningan mendalam. Getaran yang menyebar bukan ledakan, melainkan irama paduan jiwa, tubuh, dan hasrat. Puncaknya datang tak seperti guntur, tapi seperti semburan bunga kosmik mekar dalam semesta tak bernama. Titik titik titik. Ketika kabut ilusi menghilang, dan tubuh mereka terbaring tenang. Axel berada di tengah. Mila bersandar di lengan kirinya, napasnya teratur. Mia meringkuk di sisi kanan, tangannya masih menggenggam jemari Axel erat. 3 napas. 1 keharmonisan baru. Mia membuka mata lebih dulu. Ia menatap Axel dengan mata basah, lalu tersenyum kecil. Kalau ini mimpi, aku tidak mau bangun. Axel mencium keningnya pelan. Ini bukan mimpi. Ini, awal yang baru. Mila menyeringai nakal, meski tubuhnya lemas. Kalau kau bisa bertahan dari ini, Axel, maka kau siap menghadapi seluruh ilusi galaksi. Mereka tertawa pelan bersama. Lelah, tapi utuh. Titik titik titik. Namun saat kenikmatan menguasai mereka bertiga, 10 cahaya melesat di langit Ilucendra. 10 tubuh indah, dengan senyuman menggoda, melayang tegas di hadapan mereka bertiga. Sebuah suara kecewa terdengar. Kau lagi-lagi melakukannya tanpa kami, keluh Caitlin. Axel membuka mata, dan menggenggam tangan Mila dan Mia bersamaan. 3 nafas kembali bersatu, namun saat Axel menyadari kehadiran ke-10 istrinya yang lain, dengan cepat ia mengalihkan pembicaraan. Kalau kalian mau, bagaimana kalau kalian juga ikut, aku masih sangat siap. Dan babak berikutnya pun, akan segera dimulai. Bab 155. 1 nafas, mengisi 12 hati. Langit Ilucendra baru saja mereda dari kilauan ilusi, saat 10 cahaya meluncur tajam dari angkasa. Mereka turun bukan sebagai petir, tetapi sebagai gejolak hati yang tertunda. 10 istri Axel berdiri dalam diam. Mata mereka menyapu pemandangan yang seolah tak bisa ditolak. Mila bersandar di dada Axel dengan napas teratur, dan Mia, adiknya, menggenggam tangan Axel erat sambil tersenyum dalam, menyatakan hatinya yang kini dipenuhi kenyamanan. Olivia melangkah lebih dulu, wajahnya datar, namun mata anginnya bergetar. Axel, kau melakukannya, tanpa kami. Catherine memejamkan mata sejenak. Kami mencari hadiah untukmu di seluruh pusat perbelanjaan galaksi. Dan kau memberi kami hadiah seperti ini sebagai gantinya. Evelyn menatap lurus, suaranya pelan namun tajam. Bukan karena kau tak boleh. Tapi, karena kami ingin ada di sisimu, dalam momen yang seperti ini. Ravina menghela napas keras. Kenapa harus terlihat seperti akhir, saat seharusnya ini jadi puncak kebersamaan kita? Axel perlahan bangkit dari pelukannya, lalu berdiri tegak di hadapan 10 istrinya. Mila pun duduk perlahan, merapikan rambutnya yang berantakan dengan senyum sabar. Mia hanya menunduk, seolah merasa bersalah tapi tak menyesal. Maafkan aku, ucap Axel dengan nada tulus. Momen itu, tak terduga. Tapi bukan karena aku ingin meninggalkan kalian. Namira berbicara, tenang tapi menusuk. Tapi kami merasa ditinggalkan. Setiap dari kami, punya luka yang ingin dibagi. Tapi malam ini, luka itu seperti dilupakan. Caitlin memeluk dirinya sendiri. Kami, ingin menjadi bagian dari malam ini juga. Laksia melangkah maju. Kalau malam ini adalah akhir dari ilusi, maka izinkan kami semua mengakhiri bersama. Nefertari dan Lilian bertukar pandang, lalu bersamaan mereka berkata, kami tak akan marah. Tapi jangan pernah memikul resonansi ini sendirian lagi. Axel menatap 10 pasang mata yang mencintainya, dengan cara mereka masing-masing. Ia tahu, masing-masing dari mereka telah mengorbankan hal besar. Dan malam ini, rasa tertinggal itu, lebih menyakitkan dari luka pertempuran. Kalau begitu, ucap Axel pelan, aku tidak akan menyisakan satu pun dari kalian. Ia membuka kedua tangannya, menatap ke langit Ilucendra yang masih dihiasi sisa ilusi. Malam ini, bukan untuk 3 nafas. Tapi 12. Titik titik titik. Satu persatu, mereka mendekat. Tanpa kata. Tanpa amarah. Hanya, rindu yang mengental. Catherine mencium dahi Axel lebih dulu. Untuk semua strategi yang tak tertulis. Lilian menyusul, memeluk dari samping. Untuk semua luka yang tak terlihat. Olivia menggenggam tangannya. Untuk semua waktu yang kita abaikan. Evelyn menyentuh pipinya. Untuk ruang yang selalu ingin kau isi sendiri. Caitlin dan Ravina bersandar di pundaknya. Untuk dingin dan petir, yang kini memilih damai. Laksia dan Namira saling menggenggam tangan Axel. Untuk akar dan logam, yang kini tumbuh ke satu arah. Nefertari menyandarkan dahinya ke dadanya. Untuk api, yang tak perlu membakar untuk menjadi hangat. Dan Vania, terakhir, memeluk dari belakang, membisikkan satu kalimat lembut, untuk harapan, yang akhirnya tak lagi sendiri. Mila tersenyum. Mia mengangguk pelan. Axel memejamkan mata. Dalam satu pelukan utuh, tubuh mereka tak hanya menyatu. Jiwa mereka, menjadi satu simfoni. Titik titik titik. Langit Ilucendra berubah. Bukan lagi bayangan. Tapi cahaya. Simbol 12 elemen menyala satu persatu, mengelilingi mereka. Ilusi planet itu mengalir menjadi irama perlindungan, dan perayaan. Malam itu, bukan pesta tubuh. Tapi pesta jiwa. 12 hati. Satu nafas. Satu cinta yang tak tertandingi. Dan di kejauhan, sistem baru mulai menyala. Detak tantangan berikutnya telah dimulai.
Namun mereka tak menyadarinya, karena malam ini adalah milik mereka sepenuhnya. Bukan hanya malam itu, tapi 3 hari dan 3 malam berlalu tanpa jeda berarti, yang kesemuanya diiringi penyatuan, keharmonisan, romantisme, dan cinta kasih yang dibagi rata untuk 12 ratu pemilik hati Axel itu. Bersambung.